Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ustazah Nisa akan mengajarkan pelajaran PPKN kelas 5. Kita akan belajar tema 9. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah nilai-nilai persatuan Indonesia. Anak-anak di rumah silahkan membuka modul PPKN halaman 20. Kompetensi dasar untuk materi hari ini adalah menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Tujuan pembelajaran hari ini agar siswa dapat memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kerukunan serta mengetahui akibat jika tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini ya. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Maka persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, maupun ras. Ketika bangsa ini menjadi satu, tidak saling mempermasalahkan perbedaan, maka itulah hakikatnya persatuan. Nilai-nilai persatuan harus kita jaga dan kita kembangkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Persatuan dalam keluarga. Anak-anak, dalam keluarga dibutuhkan sikap saling membantu dan mengasihi. Tentunya hal ini dilakukan agar terwujud kerukunan, kebahagiaan, dan persatuan dalam keluarga. Seandainya di dalam keluarga tidak ada sikap saling membantu dan juga mengasihi, maka keadaan keluarga akan tidak harmonis. Selanjutnya, persatuan di sekolah. Di sekolah, kita bertemu dengan banyak teman dan guru. Mereka mungkin berasal dari suku, agama, dan mempunyai sifat yang berbeda dengan kita. Nah, kita harus menghargai dan peduli pada keberagaman tersebut agar tercipta nilai-nilai persatuan di sekolah. Selanjutnya, persatuan di masyarakat. Anak-anak, kita di masyarakat perlu bergaul dengan beragam orang yang ada di sekitar kita. Terkadang kita membutuhkan bantuan mereka dan mereka pun butuh bantuan kita. Keragaman yang ada tidak perlu menjadi penghalang membantu orang lain dan kita harus berprinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti kita harus tetap bersatu walaupun berbeda suku, budaya, dan golongan. Anak-anak, persatuan dan kesatuan perlu kita jaga. Jika kita tidak bisa menjaga sikap persatuan, maka ada beberapa akibat yang akan terjadi. Berikut ini sebab dan akibat tidak menjaga sikap persatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Jika tidak bisa menjaga sikap persatuan, maka akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan kurangnya keakraban di dalam keluarga. Ketidakakraban dalam keluarga biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antar keluarga, dan hal itu biasanya bisa menimbulkan pertengkaran, dan pertengkaran yang terjadi dalam keluarga akan menjadi penyebab kurangnya keakraban dalam keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Rasa sombong biasanya timbul karena bangga terhadap diri sendiri yang berlebihan, dan ini akan membuat kita terpisah dari teman-teman di kelas. Jadi hindari rasa sombong ya. Kemudian yang kedua adalah membeda-bedakan dan mengolok-olok teman. Hal ini tentunya adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sikap membeda-bedakan teman dan mengolok-olok teman menandakan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang peserta didik. Jadi hal ini juga harus dihindari. Kemudian yang ketiga, terjadi tawuran. Tawuran biasanya berawal dari mengolok-olok teman. Tawuran dapat terjadi antar sekolah dan tawuran menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan. Berikutnya di lingkungan masyarakat.
Tidak adanya persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat biasanya disebabkan karena tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Kemudian terlalu mementingkan kepentingan golongan maupun suku masing-masing yang lebih diutamakan, dan tidak adanya kerjasama. Berikutnya di lingkup negara, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial atau bermasyarakat tentunya membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Kita harus saling toleransi dan tenggang rasa agar hubungan antar warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik. Tanpa adanya rasa persatuan, maka tenggang rasa dan toleransi mustahil dapat bertahan. Tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkup negara juga akan menyebabkan perpecahan bangsa, kemudian melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Anak-anak, sekarang perhatikan pembahasan soal berikut ini ya. Silakan anak-anak dibuka modulnya halaman 24. Soal nomor 1. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti. Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan, arti kata satu pada kata persatuan adalah utuh. Soal nomor 2, nilai-nilai persatuan harus kita jaga dan kita kembangkan di... Nah, jawabannya adalah di mana saja, di keluarga, sekolah, dan juga di masyarakat. Soal nomor 3. Seandainya sikap saling membantu dan mengasihi tidak tercipta dalam keluarga, maka keadaan keluarga akan... Jawabannya adalah tidak harmonis. Nomor 4. Kita harus menghargai dan peduli pada keberagaman tersebut agar tercipta... Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan. Nomor 5. Keragaman yang ada tidak perlu menjadi penghalang untuk membantu orang lain, dan kita harus berprinsip. Nah, prinsip yang kita pegang sama dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 6. Setiap anggota keluarga harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan. Jawabannya adalah kepentingan bersama. Nomor 7. Ketidakakraban biasanya disebabkan karena kurangnya. Nah, anak-anak, jika tidak akrab dengan anggota keluarga, teman sekolah, maupun masyarakat, itu disebabkan karena kurangnya komunikasi. Nomor 8. Memilih-milih teman berdasarkan agama, suku, maupun ras. Hal ini bukan merupakan sikap terpuji dan justru bertentangan dengan Pancasila. Hal ini bertentangan dengan sila ketiga. Nomor 9. Tawuran biasanya berawal dari tawuran antar sekolah maupun antar kelas, itu biasanya berawal dari mengolok-olok teman. Hal itu harus kita hindari ya. Nomor 10. Salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa karena rakyat. Jawabannya adalah karena rakyat tidak bersatu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik ya, terutama untuk materi hari ini yaitu nilai-nilai persatuan Indonesia. Sekian dari Ustazah Nisa, sampai jumpa lagi pada pelajaran PKN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.